self correction dan juga perbaikan sistem ya, di mana memang kalau kita mau terus berkembang, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82% daripada perumahan yang didorong. Dan good corporate governance ini menjadi hal yang terpenting yang selalu saya tekankan selama ini. Dan saya juga apresiasi kepada tentu developer yang tadi yang bekerja dengan baik ya, notaris juga saya apresiasi yang bekerja dengan baik. Tetapi kalau mohon maaf ya, developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di blacklist di BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk kita sharing data ya, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini ya, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist, karena ini tadi yang disampaikan 40% dari gaji cicilan selama 20 tahun ya, tiba-tiba setelah lunas sertifikatnya tidak ada. Bahkan tadi Pak Nixon sampaikan ya sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi. Ini kan kasihan. Nah, hal ini mungkin dibandingkan program 3 juta rumah sangat kecil, 120.000. Tetapi ini justru fondasi yang cikal bakal kita harus jaga visi Bapak Presiden, karena tadi implementasi itu menjadi kunci sebuah kesuksesan program. Dan saya nanti setiap tahunnya kita akan cek dari 38.000 itu, kalau memang deadline-nya sudah sesuai kita jaga. Dan saya juga memastikan BTN terus mendorong ya program daripada 3 juta rumah kita sukseskan. Banyak sekali inisiasi yang kita sudah jalankan bersama BTN dengan Perumnas dan KAI. Contohnya bagaimana proyek-proyek perumahan yang tentu sistemnya TOD dengan sistem beli rumah dapat kereta api gitu. Dan kita akan terus dorong. Kemarin kenapa salah satunya juga saya lihat ke airport bandara, lalu kita lewat juga telusuri beberapa lokasi, ternyata banyak sekali ya, terminal KAI ini juga kita bisa bangun perumahan seperti yang ada di Batu Ceper, yang di antara tentu pusat kota dengan airport. Karena airport sendiri kan nanti kalau ini meningkat dari 56 juta menjadi 80 juta visitor ya, itu berarti kan traffic atau kemacetan menuju airport dari jalan tol ataupun di airportnya sendiri tentu harus di-shifting, harus digeser ke transportasi publik ya. Dan kalau kita benchmarking di banyak negara, pengguna daripada kereta bandara ini bisa sampai 34% dari total penumpang. Kita ini baru 1,5 juta, makanya kemarin KAI saya dorong harus bisa 6 bulan lagi, saya cek di bulan Juni itu harus bisa tentu paling tidak 10%, tidak 34%, 10% dulu ya, supaya ini. Nah, dan tentu saya juga udah telepon Pak Nixon waktu itu, sama-sama Pak Nixon waktu itu sama kereta api, juga para pekerja yang ada di airport, kalau kita juga tadi bisa bangunkan fasilitas tadi perumahan yang lebih dekat dari airport, juga mengurangi beban transportasi mereka. Nah, ini ekosistem yang kita harus dukung ya, antara perumahan dan transportasi ini menjadi sebuah kesatuan solusi ya, karena kita lihat memang ini yang bisa mendorong juga tadi masyarakat punya confidence untuk membeli rumah-rumah yang memang bisa accessible ya dari tuntutan transportasi perkotaan. Jadi terima kasih Pak Nixon, mungkin dijaga semua, nanti kita buka tanya jawab dari teman-teman media. Akan bisnis, risk, dan operations, kejadian-kejadian ini semoga tidak berulang. Siapa yang bisa kami kasih relaksasi? Hanya developer yang disiplin, yang masuk kategori platinum dan gold. Selebihnya kita akan sesuai dengan aturan yang ada di kita, karena kita ingin melindungi benar-benar kepentingan customers. Bapak Ibu bisa bayangin, tiap bulan kita potong 40% dari gajinya sampai 15-20 tahun, di ujungnya mereka nggak dapat surat tanah. Karena tanah itu nggak ada harganya kalau nggak ada sertifikat. Padahal itu aset termahal yang dia miliki. Oleh karena itu sangat setuju, menyambut baik arahan Pak Menteri
kita akan terus membersihkan atau merapikan persoalan-persoalan sertifikat ini, Pak. Dan kita berjanji juga untuk memperbaiki layanan ke nasabah. Dan kami juga udah laporkan SLA kami sekarang KPR mudah-mudahan 5 hari paling lama bisa cair. Itu ya Pak, jadi nggak sampai seminggu. Dan mudah-mudahan ini kita bisa jaga terus gitu ya. Masih ada penyimpangan sih 1-2, tapi kita akan rapiin terus. Sehingga disiplin 5 hari dan di ujungnya mereka akan memperoleh sertifikat. Mungkin itu dulu Pak Menteri, terima kasih. Jadi sejak 3 tahun lalu tuh udah ada istilah lahan sawah dilindungi sebenarnya Pak. Walaupun waktu itu diterapkan oleh BPN tuh ATR BPN agak ribut dengan banyak developer. Tapi sekarang semakin rapi kalau kita lihat. Nah sekarang Pak, developer tidak bisa mengurus izin PBG, sekarang IMB namanya PBG, persetujuan bangunan dan gedung, dan tidak bisa melanjutkan proyek kalau masuk kategori lahan sawah dilindungi. Jadi kedepannya ini pasti terlindungi. Ya, tapi kita harapkan seluruh oknum ini berjalan sesuai kriteria ya Pak ya, gitu ya. Tapi by rule, by regulation itu udah dilindungi sawah-sawah yang aktif produktif, misalnya dekat dengan sumber air dan sebagainya, itu masuk kategori lahan sawah dilindungi, sehingga IMB-nya tidak akan keluar. Nah, kalau IMB induknya nggak ada, sertifikat induknya nggak ada, kita nggak akan PKS. Karena itu syarat kerjasama dengan kita. Habis. Satunya memang pasti Polum, kedua juga NPL dari mereka, NPL customer-nya. Kemudian istilah kita ini LAT. Sertifikat atau izin yang LAT itu lewat ambang threshold, ya, lewat ambang batasnya kita. Jadi kalau sertifikat misalnya ngurusnya 3 bulan, ini tiap daerah memang beda-beda, kita ada mappingnya. Dia lebih dari itu masuk LAT istilahnya kita. Ya. Kalau LAT-nya makin membesar, nanti kita akan stop, ya, dan ratingnya kita turunin. Jadi ada kriteria Polum, kualitas kredit, kemudian juga dokumen, sertifikat maupun perizinan IMB misalnya. Kurang lebih gitu, mudah-mudahan bisa jawab. Lindungi masyarakat ya. Jadi yang kita lakukan pertama, apalagi setelah ada arahan Pak Menteri, kita akan stop kerjasama dengan developer yang nakal-nakal tadi. Jadi yang udah, kita ada istilahnya kuadran 4, kuadran 5, yang unrated, yang paling jelek, yang sudah hilang. Nanti kadang-kadang muncul lagi, bikin proyek lagi ya, orang kayak gini gitu ya. Pakai nama PT baru biasanya begitu tuh. Nah orang ini udah kita blok di sistem kita, tidak bisa kita salurkan atau kerjasama lagi. Itu juga sebagian cara untuk melindungi dengan masyarakat. Nah ini juga kita nanti akan share ke Tapera supaya di seluruh perbankan orang-orang kayak gini jangan nyalurin KPR subsidi lagi. Kasihan program pemerintah, niatnya bagus, tapi disalahgunakan oleh oknum tertentu. Nah nanti kita share sehingga di database-nya Tapera lewat bank manapun orang-orang seperti ini tidak bisa masuk lagi. Mungkin gitu kali Pak. Bagus jujur. Ini nomor 2 dulu kali paling gampang ya. Kira-kira berapa rupiah, yang pasti kita di buku kita hari ini, jadi setiap kali akad KPR kita udah mencadangkan Pak, ada namanya escrow account untuk penyelesaian sertifikat. Kalau yang setelah 2019 duitnya rapi Pak, benar-benar rapi. Duitnya udah ada lebih dari 1 triliun di kita untuk pencadangan sertifikat ini. Nah berapa total dari yang 38.000 ini, memang kita pernah hitung nilainya kurang lebih hampir 1 triliun ya begitu ya. 1 triliun, memang di buku kami juga ada 1 triliun. Dan memang ini kita jagain terus Pak. Dulu memang waktu kita masuk escrow account-nya agak kacau balau, tapi ini udah rapi. Kita terus mematchingin setiap account ini sama dengan cuma memang yang mahal tuh bukan biaya sertifikatnya Pak. Yang mahal tuh waktu balik namanya sekarang. Karena kan kena 5 dan 3% gitu ya Pak ya. Jadi pajaknya yang mahal. Nah itu kalau diselesaikan waktu itu gitu ya, nggak semahal sekarang. Nah itu beban tambahan yang muncul kalau kita menyelesaikannya makin telat. Ya, karena harga rumah kan, harga NJPOI-nya naik terus, ya nggak bisa berhenti itu, kita nggak bisa stop. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa cadangannya cukup besar? Karena memang itu
Pos untuk menyelesaikannya itu yang terbesar bukan biaya sertifikatnya, tapi proses balik namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nama-namanya kita ada Pak, tapi kita ini rahasia perbankan Pak. Tapi sebagai gambaran aja, yang masuk platinum biasanya developer nasional. Ya, Pak ya, Bapak tahu developer nasional adalah yang punya proyek di banyak kota atau di banyak tempat. Ya Bapak tahulah nama-nama yang udah sangat terkenal. Ada gambarnya biasanya di depannya pakai kuda-kuda gitu ya, macam-macam. Nah itu developer nasional, itu bisa platinum. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.